Pernahkah kamu merasa seolah-olah ada bagian dari dirimu yang selalu mengawasi, bahkan ketika kamu sendirian? Bukan sekedar pikiran, bukan sekedar perasaan, tetapi kehadiran yang sunyi yang mengikuti sejak kamu lahir. Dalam tradisi Jawa kuno, ada sebuah konsep yang tidak hanya dianggap sebagai filosofi, tetapi sebagai kenyataan eksistensial manusia. Sebuah ajaran tentang 4 saudara tak kasat mata yang selalu menyertai kehidupan kita. Mereka disebut sedulur papat limo pancer. Bagi sebagian orang, istilah ini terdengar seperti mitos atau simbol budaya semata. Namun bagi para praktisi spiritual Nusantara, ini adalah peta kesadaran manusia. Sebuah sistem untuk memahami diri, energi kehidupan, bahkan hubungan manusia dengan semesta. Bayangkan sejenak, sejak kamu berada dalam kandungan, ada 4 unsur yang keluar bersamamu saat lahir. Air ketuban, darah, ari-ari, dan tali pusar. Tradisi kuno melihat ini bukan hanya sebagai fenomena biologis, tetapi sebagai manifestasi 4 kekuatan kehidupan yang kemudian tetap menyertai manusia sepanjang hidupnya. Dan kamu adalah yang kelima, pancer, pusat kesadaran. Video ini akan membawa kita menelusuri lapisan makna di balik ajaran tersebut. Kita akan memahami asal-usulnya, simbolismenya, dan yang paling penting, bagaimana konsep ini sebenarnya adalah teknologi spiritual kuno untuk mencapai keseimbangan batin. Karena rahasia terbesar dari sedulur papat limo pancer bukanlah tentang makhluk gaib, melainkan tentang memahami struktur terdalam dari diri manusia sendiri. Jika dipahami dengan benar, ajaran ini dapat membantu seseorang mengenali konflik batin, menguatkan intuisi, menenangkan pikiran, bahkan merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun jika diabaikan, manusia sering merasa terpecah, gelisah, dan kehilangan arah tanpa tahu penyebabnya. Dalam perjalanan kita kali ini, kamu tidak hanya akan belajar sebuah pengetahuan kuno, tetapi juga sebuah cara untuk kembali mengenali dirimu sendiri. Karena mungkin, selama ini, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Konsep sedulur papat limo pancer berakar sangat dalam kosmologi Jawa kuno. Sebuah sistem pemahaman yang memandang manusia bukan hanya sebagai tubuh fisik, tetapi sebagai titik pertemuan antara jagat kecil, mikrokosmos, dan jagat besar, makrokosmos. Dalam naskah-naskah spiritual Jawa seperti ajaran kejawen, serat-serat keraton, hingga tradisi lisan para leluhur, manusia dipahami sebagai pusat keseimbangan antara 4 arah energi alam. 4 saudara bukan sekadar simbol kelahiran biologis, tetapi representasi unsur kosmik, tanah, air, angin, dan api, kekuatan dasar yang membentuk kehidupan. Para empu dan leluhur Nusantara melihat bahwa saat manusia lahir, ia tidak datang sendirian. 4 unsur yang menyertai kelahiran dianggap sebagai penjaga atau pendamping energi yang terus beresonansi dengan kehidupan seseorang. Karena itulah, dalam beberapa tradisi Jawa, ari-ari bayi diperlakukan dengan sangat hormat, dikubur dengan ritual tertentu, diberi penerangan lampu, bahkan doa-doa khusus. Bukan karena kepercayaan mistis semata, tetapi karena kesadaran bahwa kehidupan manusia terhubung dengan dimensi yang lebih luas dari sekadar tubuh fisik. Secara filosofis, limo pancer, yang berarti yang kelima sebagai pusat, merujuk pada kesadaran diri manusia. Ia adalah titik kendali. Jika pusat ini kuat dan sadar, maka 4 energi di sekelilingnya akan harmonis. Namun jika pusatnya lemah, manusia mudah mengalami konflik batin, kebingungan arah hidup, bahkan kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Menariknya, konsep serupa juga muncul di berbagai tradisi dunia. Dalam filsafat timur tentang 5 unsur, dalam mistisisme tentang 4 penjuru, bahkan dalam psikologi modern tentang aspek-aspek diri manusia. Ini menunjukkan bahwa ajaran leluhur Nusantara bukan sekadar kepercayaan lokal, tetapi bagian dari pola kebijaksanaan universal manusia. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Coba tuliskan di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana?
bukan sekadar interaksi biasa, tetapi sebagai simbol kesadaran bahwa kita semua berasal dari tempat yang berbeda, namun sedang belajar memahami satu pusat yang sama, yaitu diri kita sendiri. Siapa tahu, energi pengetahuan ini sudah sampai ke begitu banyak tempat melalui dirimu. Memahami sedulur 4 papat 5 pancer bukanlah tentang mempercayai sesuatu di luar diri, tetapi tentang menyadari struktur batin yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Para leluhur tidak hanya mewariskan konsep, mereka juga mewariskan cara untuk merasakan harmoni antara pusat kesadaran dan 4 unsur pendamping tersebut. Latihan pertama yang paling mendasar adalah kesadaran napas dan pusat tubuh. Caranya sederhana, tetapi efeknya sangat dalam. Duduklah dengan posisi nyaman, punggung tegak namun tidak tegang. Biarkan kedua tangan berada di paha atau di perut. Sekarang, tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara masuk, memenuhi dada, lalu turun ke perut. Tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut atau hidung. Lakukan beberapa kali. Saat kamu bernapas, bayangkan dirimu sebagai pusat, pancer, dan di sekelilingmu ada 4 arah energi yang menopangmu, seperti 4 tiang yang menjaga keseimbangan sebuah bangunan. Tidak perlu membayangkan secara rumit, cukup rasakan bahwa kamu berada di tengah, aman, ditopang, tidak sendirian. Semakin kamu memperhatikan napas, tubuh akan mulai memberi sinyal ketenangan. Detak jantung melambat, otot-otot wajah melembut. Pikiran yang tadinya berisik perlahan seperti gelombang yang meredah. Jika kamu mau, pejamkan mata sebentar sekarang dan rasakan napasmu selama beberapa detik. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Kamu hanya sedang kembali ke pusat dirimu sendiri. Dalam tradisi spiritual Jawa, kondisi ini disebut eling lan waspodo, sadar dan hadir sepenuhnya. Latihan kedua adalah mengenali 4 aspek diri melalui refleksi sederhana. Kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku rasakan secara emosional? Unsur air. Apa yang sedang kupikirkan? Unsur angin. Apa yang sedang dilakukan tubuhku? Unsur tanah. Apa semangat atau keinginan terkuatku saat ini? Unsur api. Kemudian rasakan semuanya dari posisi pusat, sebagai pengamat. Latihan ini membantu seseorang memahami bahwa emosi, pikiran, dan dorongan bukanlah dirinya sepenuhnya, melainkan bagian-bagian yang bergerak di sekeliling pusat kesadaran. Hambatan yang paling umum dalam praktik ini adalah pikiran yang tidak mau diam. Banyak orang merasa gagal karena merasa tidak bisa fokus. Padahal tujuan latihan ini bukan membuat pikiran kosong. Tujuannya adalah menyadari. Bahkan ketika pikiran ramai, kamu tetap bisa menjadi pusat yang menyadari keramaian itu. Seperti langit yang tetap luas meskipun awan bergerak di dalamnya. Dan semakin sering kamu kembali ke pusat, semakin kuat rasa stabil dalam diri. Keputusan menjadi lebih jernih, emosi lebih mudah dipahami, reaksi impulsif berkurang. Yang paling menarik, banyak orang mulai merasakan intuisi yang lebih tajam setelah rutin melakukan latihan ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu masuk lebih dalam ke rasa tenang itu. Tarik napas perlahan lagi, hembuskan dengan lembut. Bayangkan setiap hembusan napas melepaskan beban kecil yang mungkin kamu bawa hari ini. Kegelisahan, ketegangan, pikiran yang berat perlahan turun, seperti pasir yang mengendap di dasar air. Kamu aman di momen ini. Kamu cukup di momen ini. Dan pusat dirimu selalu ada, menunggu untuk disadari. Ketika seseorang mulai mempraktikkan kesadaran pusat, pancer, dan mengenali 4 aspek dirinya, sesuatu yang menarik perlahan terjadi. Perubahan ini tidak selalu dramatis, tetapi sangat nyata. Awalnya, kamu mungkin hanya merasakan sedikit ketenangan. Napas terasa lebih dalam.
tubuh sedikit lebih ringan, pikiran tidak sekeras biasanya. Namun di balik perubahan kecil itu, sebenarnya sistem kesadaranmu sedang mengalami penataan ulang. Bayangkan sebuah roda dengan 5 titik, 4 di tepi, 1 di tengah. Jika titik tengahnya goyah, seluruh roda bergetar. Tetapi ketika pusatnya stabil, gerakan roda menjadi halus, bahkan saat medan jalan tidak rata. Itulah yang terjadi dalam diri manusia. 4 saudara dalam konsep sedulur papat dapat dipahami sebagai 4 kekuatan psikologis dan energi. Emosi yang bisa naik turun seperti air. Pikiran yang bergerak cepat seperti angin. Tubuh yang padat dan nyata seperti tanah. Dorongan hidup atau kehendak yang panas seperti api. Selama ini banyak orang hidup dikendalikan oleh salah satu unsur tersebut tanpa sadar. Ada yang dikuasai emosi sehingga mudah tersinggung atau sedih. Ada yang dikuasai pikiran sehingga overthinking tanpa henti. Ada yang dikuasai dorongan sehingga impulsif. Ada yang terlalu tenggelam dalam kenyamanan fisik sehingga kehilangan arah. Ketika kamu mulai kembali ke pusat, kamu tidak lagi menjadi unsur-unsur itu. Kamu menjadi pengamatnya. Dan disinilah perubahan besar mulai terjadi. Salah satu efek pertama adalah jarak psikologis. Situasi yang dulu langsung memicu reaksi, sekarang terasa seperti ada ruang jeda. Kamu masih merasakan emosi, tetapi tidak langsung terseret. Kamu masih punya pikiran, tetapi tidak sepenuhnya percaya pada setiap pikiran. Seperti seseorang yang berdiri di tepi sungai, melihat arus lewat tanpa harus terjun ke dalamnya. Efek kedua adalah peningkatan sensitivitas energi diri. Beberapa orang mulai lebih peka terhadap suasana ruangan, terhadap niat orang lain, bahkan terhadap perubahan perasaan dalam tubuhnya sendiri. Ini bukan hal mistis berlebihan, melainkan karena perhatianmu tidak lagi tersebar kemana-mana. Kesadaran yang terpusat membuat persepsi menjadi lebih tajam. Efek ketiga adalah stabilitas emosi yang bertahap. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, tetapi gelombang batin tidak lagi terlalu ekstrim. Seperti danau yang sebelumnya bergelombang, kini mulai tenang, sehingga permukaan air bisa memantulkan langit dengan jelas. Dalam kondisi seperti ini, intuisi mulai muncul lebih mudah. Intuisi sebenarnya adalah kemampuan pusat kesadaran membaca informasi tanpa gangguan berlebihan dari pikiran dan emosi. Ketika pusat kuat, intuisi terasa seperti tahu saja tanpa perlu analisis panjang. Beberapa praktisi juga melaporkan pengalaman menarik. Mimpi menjadi lebih jelas, firasat lebih sering benar, atau muncul perasaan damai tanpa alasan. Namun penting untuk dipahami, tujuan utama praktik ini bukan kemampuan khusus. Tujuannya adalah keselarasan diri. Karena ketika pusat dan 4 unsur harmonis, manusia merasa utuh. Dan perasaan utuh itu adalah salah satu pengalaman paling langka di dunia modern. Bayangkan sebuah orkestra. Jika setiap alat musik bermain sendiri-sendiri, suara menjadi kacau. Tetapi ketika ada konduktor di tengah, semua nada menjadi selaras. Pancer adalah konduktor itu. Dan ketika konduktor hadir, kehidupan tidak harus menjadi persempur, tetapi menjadi terasa lebih terarah. Namun disinilah lapisan yang lebih dalam mulai terbuka. Karena sedulur papat limo pancer bukan hanya tentang keseimbangan psikologis, tetapi tentang identitas manusia itu sendiri. Dalam ajaran leluhur, 4 saudara bukan hanya pendamping, tetapi juga cermin. Mereka mencerminkan sisi-sisi diri yang sering tidak kita sadari. Kadang, konflik hidup yang kita alami sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari ketidakharmonisan antara pusat dan 4 unsur tersebut. Misalnya, ketika seseorang tahu apa yang benar dilakukan, tetapi tubuhnya malas bergerak. Atau ketika hati ingin tenang, tetapi pikiran terus berisik. Atau ketika semangat membara, tetapi emosi justru rapuh. Itu bukan kegagalan pribadi. Itu tanda bahwa pusat belum sepenuhnya memimpin. Salah satu aspek yang jarang dibahas adalah bahwa 4 unsur ini juga memiliki sifat bayangan. Air bisa menjadi empati, tetapi juga bisa menjadi kecemasan.
Angin bisa menjadi kecerdasan, tetapi juga raguan berlebihan. Api bisa menjadi semangat, tetapi juga amarah. Tanah bisa menjadi kestabilan, tetapi juga kemalasan. Tanpa pusat yang sadar, manusia mudah terseret ke sisi bayangan tersebut. Namun ketika pusat mulai kuat, sesuatu yang menarik terjadi. 4 unsur tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi kekuatan. Api berubah menjadi keberanian, air berubah menjadi kasih, angin berubah menjadi kejernihan pikiran, tanah berubah menjadi keteguhan. Seperti 4 kuda liar yang sebelumnya berlari tanpa arah, kini bergerak selaras menarik satu kereta. Kereta itu adalah kehidupanmu. Lapisan lain yang lebih halus adalah pengalaman kesatuan. Beberapa praktisi melaporkan momen di mana batas antara diri dan dunia terasa lebih tipis. Suara angin, cahaya matahari, bahkan keheningan terasa lebih hidup. Ini terjadi karena pusat kesadaran tidak lagi sibuk bertarung dengan unsur-unsur internal. Energi yang biasanya habis untuk konflik batin, kini tersedia untuk kesadaran yang lebih luas. Dalam tradisi spiritual, ini sering disebut sebagai keadaan menyatu dengan alam atau manunggaling rasa. Namun ada paradoks penting. Semakin seseorang mendekati pusat, justru semakin ia merasa sederhana, tidak merasa istimewa, tidak merasa lebih tinggi, melainkan lebih manusia. Karena pusat sejati bukan ego, pusat adalah kesadaran murni. Dan kesadaran murni tidak membutuhkan pengakuan. Aspek yang paling jarang dipahami adalah bahwa perjalanan ini juga bisa memunculkan fase tidak nyaman. Saat pusat mulai kuat, seseorang mungkin mulai menyadari emosi yang selama ini ditekan. Kenangan lama muncul, perasaan rapuh terasa lebih jelas. Ini bukan kemunduran. Ini proses penyeimbangan. Seperti air keruh yang diaduk, kotorannya naik ke permukaan sebelum akhirnya jernih. Jika seseorang terus berlatih dengan lembut tanpa memaksa, fase ini akan berlalu. Dan yang muncul setelahnya adalah rasa stabil yang jauh lebih dalam daripada sekedar tenang sementara. Pada titik tertentu, seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak benar-benar sendirian dalam hidupnya. Bukan karena ada makhluk di luar dirinya, tetapi karena seluruh aspek dirinya kini bekerja bersama. Dan mungkin inilah makna terdalam dari sedulur papat limo pancer. Bahwa sejak awal, manusia telah dilengkapi dengan sistem keseimbangan internal. Hanya saja banyak yang belum pernah diajarkan cara menggunakannya. Pada akhirnya, sedulur papat limo pancer bukan sekadar ajaran budaya, bukan pula sekadar simbol spiritual. Ia adalah pengingat bahwa manusia sejak lahir telah membawa sistem keseimbangan di dalam dirinya sendiri. 4 unsur yang bergerak dan 1 pusat yang menyadari. Ketika pusat itu lemah, hidup terasa seperti ditarik ke berbagai arah. Emosi mudah goyah, pikiran mudah lelah, keputusan terasa berat, dan arah hidup sering kabur. Namun ketika pusat itu mulai disadari, bahkan perlahan, sesuatu berubah. Bukan dunia luar yang berubah terlebih dahulu, melainkan cara kita hadir di dalam dunia itu. Ketenangan tidak lagi bergantung pada keadaan, kejernihan tidak lagi bergantung pada situasi, dan kekuatan tidak lagi berasal dari memaksa, tetapi dari selaras. Mungkin selama ini kita mencari jawaban kemana-mana, padahal pusatnya selalu ada di dalam diri. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah menonton ini, itu adalah kesadaran sederhana. Tarik napas, kembali ke pusat, rasakan dirimu utuh. Sebelum kita berpisah, saya ingin kamu melakukan satu tindakan kecil sebagai simbol bahwa perjalanan kesadaran ini terus berlanjut. Jika kamu merasa video ini memberi wawasan baru atau ketenangan, luangkan 1 detik untuk menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, memberi like, dan share video ini kepada orang yang mungkin juga sedang mencari keseimbangan dalam hidupnya.
Tindakan kecil itu mungkin terlihat sederhana, tetapi energi pengetahuan selalu bergerak melalui manusia ke manusia lainnya. Siapa tahu, melalui kamu, pemahaman ini sampai kepada seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Dan sekarang, sebelum kamu melanjutkan aktivitasmu, coba rasakan sekali lagi napasmu. Kamu ada di sini, kamu hidup, dan pusatmu selalu menunggumu untuk kembali. Karena mungkin rahasia terbesar kehidupan bukanlah menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat siapa dirimu sejak awal.